Halo teman-teman, apa kabar? Nah, di siang ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang kelainan seksual. Tapi kalian tahu nggak sih salah satu berita yang lagi viral akhir-akhir ini? Ya, salah satunya adalah Aureli dan Robby Tremonti yang katanya hubungan mereka dulu itu termasuk ke pedofilia, yang termasuk ke kelainan seksual. Nah, tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih kelainan seksual itu apa? Nah, aku akan ngejelasin dulu nih. Kalau kelainan seksual atau parafilia adalah kondisi ketika seseorang memiliki dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang berfokus pada objek, situasi, atau cara tertentu yang tidak umum bagi kebanyakan orang. Dalam dunia medis, kondisi ini baru dianggap sebagai gangguan apabila dorongan tersebut terjadi secara berulang, sulit dikendalikan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, atau beresiko membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi yang menjadi perhatian bukan hanya perbedaannya, tetapi dampak yang ditimbulkannya. Nah, pertama ada pedofilia yang sudah kita sebut tadi. Pedofilia adalah kondisi ketika seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada anak yang belum memasuki pubertas. Perilaku ini sangat berbahaya karena melibatkan pihak yang belum mampu memberikan persetujuan dan dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban. Oleh karena itu, pedofilia termasuk pelanggaran hukum dan memerlukan penanganan profesional secara serius. Kedua, ada eksibisionisme. Adalah dorongan untuk memperlihatkan organ intim kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi dari reaksi terkejut atau tidak nyaman orang lain. Nah, perilaku tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga melanggar norma dan hukum yang berlaku. Ketiga, ada voyeurisme. Nah, voyeurisme ini adalah kecenderungan merasa terangsang dengan cara mengamati orang lain yang sedang melakukan aktivitas pribadi, seperti berganti pakaian atau mandi, dan tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Tindakan ini melanggar privasi dan dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban, sehingga termasuk perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Keempat, ada frotteurisme, yaitu perilaku mencari kepuasan seksual dengan cara menyentuhkan atau menggesekkan tubuh ke orang lain tanpa persetujuan. Perilaku ini sering terjadi di tempat umum yang ramai dan jelas merugikan serta membuat korban merasa tidak aman. Karena melibatkan tindakan tanpa izin, hal ini juga termasuk pelanggaran hukum. Kelima, ada fetishisme atau fetish yang udah gak asing di telinga kita, yaitu kondisi ketika seseorang merasa terangsang oleh benda tertentu yang biasanya tidak berkaitan langsung dengan aktivitas seksual, seperti pakaian atau aksesori. Nah, kondisi ini dianggap sebagai gangguan apabila ketertarikan tersebut menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan dan mulai mengganggu kehidupan sosial maupun hubungan pribadi. Keenam, ada transvestitisme. Dalam konteks parafilia, hal ini merujuk pada kondisi ketika seseorang memperoleh kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian yang secara sosial diasosiasikan dengan jenis kelamin lain. Penting dipahami bahwa hal ini berbeda dengan identitas gender. Dalam konteks gangguan, fokusnya adalah pada dorongan seksual yang berulang dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Ketujuh, ada sadisme seksual, yaitu kondisi ketika seseorang memperoleh kepuasan dari memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada pasangan. Sedangkan masokisme seksual adalah ketika seseorang merasa puas dengan menerima rasa sakit atau perlakuan yang tidak nyaman. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan apabila dilakukan tanpa persetujuan atau menyebabkan bahaya fisik maupun psikologis. Kedelapan, ada asfiksiofilia, yaitu kondisi ketika seseorang merasa terangsang melalui pembatasan napas saat aktivitas seksual. Praktik ini sangat berisiko karena dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian jika tidak terkendali. Nah, oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan profesional. Untuk penyebab parafilia belum diketahui secara pasti, tetapi diduga berkaitan dengan kombinasi faktor psikologis, pengalaman masa lalu, serta lingkungan, yang antara lain adalah pengalaman traumatis masa kecil, seperti pernah mengalami pelecehan seksual. Kedua, ada kesulitan dalam mengungkapkan atau mengelola perasaan. Ketiga, ada hambatan dalam memulai atau membangun hubungan dengan orang lain. Keempat, adanya gangguan pada pola kepribadian. Dan kelima, yaitu pengalaman berulang mendapatkan kepuasan seksual pada situasi atau objek tertentu sehingga terbentuk ketertarikan yang menyimpang terhadap hal tersebut. Nah, jika dorongan tersebut mengganggu kehidupan seseorang atau berpotensi membahayakan orang lain, penanganan dapat dilakukan melalui konseling, terapi perilaku, serta dalam beberapa kasus pemberian obat oleh tenaga profesional. Nah, tujuan utama penanganan adalah membantu individu mengelola dorongan secara sehat dan mencegah dampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, pihak
Pihak yang dapat dihubungi untuk penanganan kelainan seksual untuk diri sendiri maupun orang lain ada pertama, psikiater atau psikolog yang dapat memberikan layanan konseling, psikoterapi maupun terapi perilaku untuk membantu mengelola dan mengendalikan dorongan seksual. Kedua, ada dokter spesialis andrologi atau urologi yang dapat membantu apabila kondisi tersebut berkaitan dengan fungsi seksual atau masalah fisik tertentu. Nah, jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual, kita dapat menghubungi pertama hotline SAPA dengan nomor 129 atau nomor WhatsApp 08111 129 129. Atau kedua, kita menghubungi kepolisian untuk melaporkan tindakan yang termasuk tindak pidana atau membutuhkan penanganan hukum. Ketiga, ada Komnas Perempuan dan 4, Komnas Perlindungan Anak atau unit PPA jika korbannya adalah anak. Mungkin itu saja dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ya. Sehat selalu dan tetap waspada. Dadah!